Hai Colombians, yuk mari kita bahas mengenai beberapa mitos umum tentang epilepsi pada anak bersama saya Dr. Ivan Rianto Wijaya, dokter anak subspesialis neurologi di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas. Salah, jadi tidak semua kejang itu bentuknya adalah kelojotan. Beberapa mungkin terlihat seperti bengong, seperti kedip-kedip cepat, atau mungkin tangannya goyang-goyang sendiri sebelah dengan jangka waktu yang cukup lama. Bahkan beberapa jatuh gitu. Nah, jadi ada banyak tipe-tipe kejang yang ada pada anak. Jangan menahan anak yang sedang kejang, apalagi memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya. Ya, seringkali hal itu membuat gigi patah, ya, atau bahkan benda. Seringkali tangan, kalau di orang tua tangan yang dimasukkan tuh bisa tergigit sehingga luka cukup berat. Yang perlu kita lakukan adalah anak tersebut harus kita miringkan dalam posisi mantap sehingga dia lebih tenang dan lidah tidak akan menyebabkan anak tertahan nafasnya. Lalu setelah itu kita berikan obat buat menghentikan kejangnya kalau memang ada. Kalau tidak ada, dalam posisi miring tersebut kita panggil pertolongan. Tapi yang utama adalah kita miringkan dan baru kita kendurkan bajunya supaya tidak menimbulkan sesak pada anak. Nah, itu juga mitos. Jadi, Anda tidak dapat tertular epilepsi dari orang lain. Ini juga seringkali orang-orang zaman dulu bilang, katanya epilepsi ini penyakit kutukan gitu. Nah, yang perlu kita ingat adalah epilepsi ini sebetulnya suatu kondisi neurologis. Dia bukan suatu infeksi. Yang kalau yang menular itu infeksi. Kayak COVID kemarin kan penyakit infeksi, dia menular. Kalau ini, dia tidak menular. Ini juga tidak tepat. Nah, dengan pengobatan yang tepat, sebetulnya sebagian besar anak penderita epilepsi dapat hidup dengan sempurna, dapat hidup seperti orang-orang lain. Biasanya yang kita tahan adalah aktivitas-aktivitas olahraga yang sifatnya sendiri atau berbahaya pada anak-anak epilepsi yang kejangnya tidak terkontrol atau belum terkontrol. Tapi kalau sudah terkontrol, mereka dapat hidup aktif dan hidup normal seperti layaknya anak biasa. Nah, ini juga sebetulnya mitos. Jadi sebetulnya penyakit ini juga sering terjadi pada anak gitu. Sekitar 144 dari 100.000 anak di seluruh dunia itu mengalami epilepsi setiap tahunnya gitu. Jadi kita diagnosis dengan epilepsi baru setiap tahunnya. Nah, epilepsi sendiri merupakan suatu kondisi neurologis yang cukup umum, bahkan sempat menduduki posisi nomor 4 di dunia. Ya, yang kita perlu ingat, Colombians, dengan perhatian dan pengertian yang tepat, sebagian besar anak penderita epilepsi dapat berkembang dengan baik. Itu dia mitos dan fakta mengenai epilepsi pada anak ya Colombians. Tetap update info terkini di program Sobat Sehat. Semoga bermanfaat dan salam sehat.